Selamat Hari Natal Madihita. Hamua kadongan adorang sotapuka parpunguata tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 605 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga patar hanguluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhati dakon hami, dohot hubaritahon hami, Tuhamu hanguluan nasa leleng ni leleng na dilabung ni amai hian jalanaung patar dihami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, sai pinuji magoarmu nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhati uron, jala dipadomu hodo hami naholang sian ho, gabe saor ma muse dohot ho, gok halalas niroha do hami alanii, sai jaloma hamuliateon nirohanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Hudul mahamu. Marede hita sian buku ede nomor 40 sia ayat 7. Tabegema patik ni debata di pesta Natalon, ima sian patik parjolo sahatu patik paopaton, onma didok disi. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata,
dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha nadi banua gijang, dohot nadi banua toruon, rodi nadi bagasan aek, nadi torunitano, yang gotung gabesi sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goarni debata, yang gosoture dalanna, aihona uhumna dosogot, aka namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halap pe, namangibati hutam. Aidina onomari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangidugugo mahita sia Tuhan de bata, laho mangulahon naho bartu pati nai. Ale Tuhan de bata, sai pargugoi mahami, mangulahon naho bartu pati mi. Amin. Marede mahitasian buku ede nomor 610 ayat sada dohot telu. Jongjong mahita. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha, jalana basar doho. Sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni sai sama sudedo sanami, dangadong nahu pangasahon hami, dukon niasi ni roham, hati goran nani patupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema
baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai, jala ibana do pardengganan taringo tu dosata, alai idada holan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 600 ayat 4. Tajahama hatani debata epistel di pesta Natalon imasian pesalmen 145 ayat ualu sahat rodi 10 tolu tajahama marsika sorin. Partalu jala parasiroha do Jahoba labas do ibana tarimas jala pardenggan basa bolon. Pardenggan basa do Jahoba di saluhutna, jala dilinggom asin rohana do jadi-jadian na sudena. Madok mauliate masude jadi-jadian mutuho, ale Jahoba jala dipuji aka naniasianmu doho. Di baritaon nasida do hamuliaon ni harajaonmu, jala diparhatopot nasida hagogoonmu na sumurungi. Laho pabotohon tu jolma manusia aka hagugoon nai dohot hamuliaon ni harajaon na nasangapi. Harajaon rodi sude aka saleling nileleng na do harajaonmu, jala panggonggomionmu do rodi sude aka sudut. Ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 52 ayat sada dohot 2.
Atong tahatidakon mahaporseao tai songon nahina tidakon di dongata sahaporseaon di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di haw na pinarsilang, na tuat tubanu atoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di ton di Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Tapasahat mapeliata huhut marede mahitasian buku ede nomor 56 ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah Natal yang kedua hari ini diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan
sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada pada saat ini, tentu sukacita kita masih terasa pada saat ini, di mana kemarin malam kita merayakan ibadah malam Natal. Kemarin kita merayakan Natal pertama, dan pada saat ini kita merayakan Natal yang kedua. Tentu orang bisa bertanya, betapa hebatnyakah Yesus itu sehingga hari kelahirannya dipestakan dengan begitu meriah. Tentu kita harus berani menjawab, oh iya, karena Yesuslah satu-satunya yang pernah lahir di dunia ini, yang peruntukannya kepada semua orang yang ada di dunia ini. Kalau saya lahir dulu, ya peruntukannya buat papa mamaku, karena aku anak pertama. Ketika adikku lahir, peruntukannya kepada papa mama, kepada abangnya, ya mungkin kepada keluarga. Tapi kalau Yesus peruntukannya kepada semua. Itu sebabnya dikatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hanya kelahiran Yesus yang membuat orang tidak akan binasa kalau percaya. Itu sebabnya Bapak Presiden kita Gus Dur almarhum pernah memberikan kata sambutan pada perayaan Natal Ekumene atau Natal Nasional Indonesia. Sebenarnya yang berbahagia pada perayaan Natal itu bukan orang Kristen saja. Karena Yesus itu lahir untuk semua manusia, sehingga semua manusia di dunia layak untuk bersukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang Kristen Yahudi mendapatkan tekanan yang sangat menyakitkan. Orang-orang Kristen Yahudi sangat menderita karena mereka begitu semangatnya nih mengikut Yesus. Pemerintahan Romawi
membenci, sehingga tak jarang di antara mereka tidak hanya dianiaya, bahkan dibunuh. Sahabat mereka yang juga sebangsa, orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus juga turut menekan, menyiksa sahabat-sahabatnya Yahudi yang percaya kepada Yesus, sehingga orang-orang Yahudi itu berserak kemana-mana untuk menyelamatkan diri. Itu sebabnya nas ini atau surat ini ditujukan kepada orang Ibrani, orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada. Sekaligus nas ini mau menekankan bahwa Yesus yang dipercaya mereka itu adalah Yesus yang luar biasa, Yesus yang telah menyelamatkan manusia dari kematian. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus itu sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Ayat 3. Hanya Yesuslah yang lahir ke dunia ini menyuci dosa manusia, ibarat pakaian yang kotor itu dicuci. Yesus mencuci dosa manusia itu dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Sehingga dengan demikian Yesus itu adalah maha besar. Kenapa maha besar? Karena dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu ayat 3 bagian terakhir. Di tempat yang maha tinggi. Bahkan dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah saudaraku, kalau kita membayangkan malaikat nih, malaikat itu kan nampak keren, dia ada di surga nih. Tapi dikatakan Yesus itu jauh lebih tinggi dari malaikat, bahkan dia maha besar. Kalau dulu dalam perjanjian lama Allah itu berbicara lewat para nabi. Tapi pada zaman akhir ketika Yesus datang ke dunia, Yesus justru berbicara melalui Allah, berbicara melalui Yesus. Sehingga dikatakan bahwa Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Banyak orang sibuk nih mencari Allah. Dia pergi naik ke gunung mau cari Allah nih. Dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi mau cari Allah nih. Padahal Yesus mengatakan, siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa di surga. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada nas kita saat ini kita mau diajak agar keyakinan kita akan Yesus itu semakin mantap. Semangat kita merayakan Natal itu tentu semakin hari, semakin tahun, semakin hebat. Kalau kita hitung hari ini, sudah berapa kali kita mengikuti perayaan Natal? Sudah berapa kali? Saya tanggal 1 Desember sudah memimpin perayaan Natal
Perhalado HKBP Bojong Menteng bersama dengan panitia pembangunan, bersama dengan dewan-dewan seksi, bersama dengan badan audit, kami sudah merayakan Natal tanggal 1 Desember. Kemudian tanggal 5 Desember saya sudah ikut juga perayaan Natal HKBP Distrik 19 Bekasi. Kemudian di gereja kami ada Natal sekolah minggu, horong 1 dan horong balita. Ada lagi Natal remaja, ada lagi Natal pemuda, ada lagi Natal seksi perempuan, ada lagi Natal seksi ama, ada lagi seksi lansia. Natalnya gabung dengan Natal sosial bersama dengan Natal Inahana. Nah saudaraku, ada banyak Natal. Belum lagi Natal-Natal persahu tahun, Natal marga, dan lain sebagainya. Lebih 10 kali saya mengikuti Natal. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, kalau ditanya semangatkah kita mengikuti Natal? Ya pasti semangat. Tapi ada banyak orang semangat mengikuti Natal karena dia tahu konsumsinya makan besar. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tentu semangat kita bernatal mestinya karena kita sangat percaya Yesus itu juru selamat. Kan begitu. Hanya Yesus aja yang lahir ke dunia ini menjadi juru selamat dunia. Itu sebabnya tak heran kalau kelahiran Yesus itu begitu menghebohkan dalam arti meriah. Menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak pikiran. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nas kita saat ini kita diingatkan Yesus yang kita rayakan hari kelahirannya itu memang Yesus yang dahsyat. Dia sangat tinggi, dia sangat hebat, dan tidak ada yang lebih hebat dari dia. Tidak ada yang lebih dahsyat dari dia. Itu sebabnya saudaraku, Natal itu tidak hanya menggema di gereja. Natal itu juga menggema di gedung-gedung perkantoran. Natal itu juga menggema di mal-mal pusat perbelanjaan baik di kota kecil maupun di kota besar. Bahkan saudaraku, gema Natal itu juga terasa di kota-kota di luar gedung. Di jalan-jalan di perkotaan telah dibuat aksesoris yang bernuansa Natal. Sehingga semua orang bisa merasakan bahwa saat ini orang-orang percaya sedang merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Pastilah mereka tahu yang belum menjadi pengikut Yesus bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Tapi ingat bahwa kesaksian Alkitab mengatakan hanya orang yang percaya kepadanya yang akan memperoleh keselamatan, yang akan memperoleh kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pergi ke Yerusalem, di pintu gerbang kota Yerusalem yang dulu tempat Yesus melintas keluar masuk ke kota Yerusalem, sekarang dia sudah ditutup. Gerbang gede itu sudah tertutup karena sudah dikuasai oleh orang-orang Palestina. Tapi
di luar pintu gerbang itu ada kuburan Yahudi. Ada juga kuburan non-Yahudi. Kenapa ada di gerbang itu? Karena mereka punya keyakinan dan percaya ketika Yesus nanti datang kedua kali dari surga ke dunia, Yesus akan melintas pintu gerbang Yerusalem dan berharap Yesus akan menyelamatkan mereka yang ada di sekitar gerbang Yerusalem. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak lewat peristiwa itu sesungguhnya hati mereka percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Ya, dalam kitab suci mereka juga ada dikatakan bahwa Yesus itu nanti akan datang kedua kali dan akan menghakimi manusia. Itu yang disebut dengan hari kiamat. Oleh karenanya saudaraku, ketika Yesus pada saat ini duduk di sebelah kanan, itu artinya dia berkuasa. Dia penguasa dan kepadanya telah diberikan segala kuasa, saudaraku. Ayat 2 tadi dikatakan yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sangat bodoh kalau pada saat ini masih ada orang Kristen yang tidak memiliki semangat dalam hidupnya, padahal sekarang situasi Natal. Yang saatnya orang Kristen memberikan sorak-sorai atas kelahiran Yesus yang adalah penyelamatnya. Apalagi kalau sampai ada orang Kristen sampai tanggal 26 Desember ini, atau katakanlah selama Desember ini tidak pernah mengikuti perayaan Natal. Jangan-jangan ada orang Kristen, kecuali yang sakit ya, tidak mengikuti ibadah Natal 24 malam 25 Desember di gerejanya. Keterlaluan kau. Kalau kau tak datang merayakan Natal di gerejamu, sementara kau berharap Yesus itu pengasih, penyelamat dan penolongmu. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema Natal kita hari ini adalah Yesus itu adalah cahaya keselamatan yang dari Allah. Ayat 3 bagian pertama dikatakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu sebabnya saudaraku, setiap kita merayakan perayaan Natal pasti ada cahaya. Pasti ada bakar lilin. Pasti ada pohon terang yang ada lampu pohon terangnya. Semua itu mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah terang, menerangi bumi, menerangi dunia, menerangi hati manusia yang sudah dipenuhi kejahatan, sehingga Allah melihat dunia ini sudah gelap. Kalau dibiarkan dunia ini dalam kegelapan, maka manusia yang ada di dunia itu pun akan tenggelam oleh kegelapan dan maut akan mengakhiri kehidupan manusia itu. Jadilah Yesus terang supaya kegelapan itu ditelan oleh cahaya itu. Yesus yang lahir itu adalah cahaya kemuliaan Allah
untuk menghancurkan, mematikan kegelapan itu, sehingga manusia memperoleh kehidupan yang kekal, manusia memperoleh keselamatan. Hei Bapak Ibu yang sedang mendengarkan khotbah ini sambil terbaring di tempat tidurmu di rumah sakit, tak perlu berkecil hati sekalipun dokter mengatakan penyakit Bapak Ibu parah. Bahwa sesungguhnya bukan penyakitmu yang akan mengakhiri kehidupanmu, tetapi keselamatan yang dari Yesus telah menindi, telah menyelamatkanmu. Hei Bapak Ibu yang sekarang sambil mendengarkan khotbah ini, tetapi keadaan ekonomimu sangat menyakitkan. Seakan-akan engkau tak sanggup menjalani hidup ini karena keuanganmu tak sanggup untuk menutupi kebutuhanmu. Lewat perayaan Natal ini kita harus berbahagia karena Yesus telah memposisikan kita sebagai anak-anaknya. Tentu saya juga sekaligus mau mengatakan, Bapak Ibu yang difasilitasi oleh apapun sehingga hidupmu bahagia, engkau kaya dan lain sebagainya, jangan menjadi sombong. Karena dunia ini adalah sementara. Ayo kita berlomba-lomba mencari yang kekal. Kelahiran Yesus itu mau mengatakan dia akan memberikan yang kekal. Karena dunia ini sementara, dia memberikan yang kekal, yaitu kehidupan. Di balik kematian itu, dunia ini akan kita tinggalkan. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu akan datang dan membawa kita bersama-sama dengan dia nanti. Oleh karenanya, ayo apapun yang ada di dunia ini jangan mempengaruhi semangatmu bertuhan. Artinya saudaraku, apapun yang terjadi, semangat kita bertuhan itu harus tetap tinggi. Kalau hidup kita susah, jangan kesusahan itu menghancurkan iman kita. Kalau hidup kita bahagia karena dilimpahi dengan materi-materi dunia, itu pun jangan sampai menghancurkan semangat kita bertuhan. Mari saudaraku, di Natal yang kedua ini tentu tidak hanya menyemangati ruangan rumah kita, ruangan gereja, atau jalan-jalan yang dihiasi oleh aksesoris gereja, tapi yang lebih utama perayaan Natal ini harus menghiasi hati dan pikiran kita. Semangat Natal ini menambah semangat kita untuk bertuhan. Hei engkau yang malas bergereja, sampai akhir tahun ini bertobatlah. Mulai minggu depan bergerejalah. Karena hidupmu tanpa Tuhan tak ada arti. Lihatlah Yesus memberikan perumpamaan yang kaya raya itu ternyata masuk neraka dia. Yang miskin raya itu, yang menemui dia itu justru masuk surga. Itu artinya kekayaan orang pun bisa menghambat langkahnya masuk surga. Yang miskin juga bisa kemiskinanmu menghambat langkahmu masuk surga. Oleh karenanya baik kaya atau miskin, tetaplah langkah kita lancar menuju surga. Apalagi kita sudah tahu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah menunjukkan jalan nih. Ibarat kita kalau mau pergi ke rumah teman kah atau siapakah yang kita belum pernah kunjungi, kita sibuk membuka Google Map, cari petunjuk, cari jalan. Saudaraku, untuk menuju surga kita tidak perlu buka Google Map. Yesus sudah mengatakan, akulah jalan. Ayo
kita mantapkan kepercayaan kita kepada Yesus. Kita ikuti perintahnya. Perintah Yesus itu cukup hanya kita lakukan kasih. Karena dia pun berkata, Rasul Paulus pun juga bersaksi, siapa yang hidup dalam kasih, sesungguhnya ia ada di dalam Yesus itu. Nggak usah cari-cari wajah Yesus di mana-mana. Hidup aja dalam kasih, kita udah ada di dalam Yesus itu. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus itu, berarti kita akan mendapatkan pertolongan kala mana kita menghadapi banyak tantangan hidup. Mari saudaraku, dalam rangka mengakhiri tahun 2025 ini, semangat kita semakin tinggi karena kelahiran Yesus yang kita rayakan ini semakin menyemangati kita, semakin memantapkan iman percaya kita bahwa ternyata Allah itu memakai Yesus sebagai perantaraannya untuk menyatakan kasih-Nya, bahwa Allah ingin terus bersekutu dengan manusia itu. Manusia itu adalah engkau, saya, kita semua yang percaya kepada Yesus. Hai orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, jangan mimpi untuk mendapatkan keselamatan kalau engkau belum percaya kepada Yesus. Tentu lewat mimbar Natal ini saya harus berani mengatakan, siapa yang ingin memperoleh keselamatan, ayo perteguhlah imanmu, imanku untuk mempercayai Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Betapa Engkau baik sehingga mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang luar biasa, menyelamatkan dengan mengampuni dosa-dosa kami, yang kemudian rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kalau kami berkesempatan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu, biarlah kami Tuhan hidup sebagai orang-orang percaya kepada Yesus dengan setia melakukan perintah-Nya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan yang di surga, pakailah kami juga sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Berkati Tuhan Yayasan Badan Kerjasama Marturia, agar terus Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berkati para pengurus, berkati para anggota, agar kami tetap semangat Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu. Tuhan yang di surga, biarlah lewat perayaan Natal ini iman kami semakin dihidupkan, semangat kami bertuhan semakin dimantapkan, sehingga dengan demikian maka kami akan terus memuji, muji dan membesarkan nama-Mu lewat aktivitas kami setiap hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari de mahita huhut papungu pilihan sian bukui de nomor 614 ayat 1 dohot ayat 2. Mari de mahita. Jongjong mahita.
tatangyak koma piliata ali debata amanami na di banua gicang hodo harwan di saluhut seleho-leho nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masyan na lehon mitu hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasya kami pilihanon pati bulkon harajaw mo dito nga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite toddim asalam hutad dahami godang nisi lehon-lehon mitu hami asalam girgir kami madop mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma haracawmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluon siya pare, say samadu sa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. Puji Tuhan karena Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap dapat melayani semua orang percaya yang ada di dunia lewat ibadah online. Kita bersyukur karena kita masih bisa merayakan hari Natal. Kami mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.